Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN. Perkenalkan, saya atas nama Ramayani. Nomor induk mahasiswa 239062229. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3. Bidang studi biologi LPTK Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, melaksanakan video dokumentasi kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 2 Kusambi kelas 10.1, materi ekosistem dan interaksinya. Model pembelajaran Project Based Learning untuk memenuhi salah satu tugas akhir UKM PPG, yaitu ujian kinerja UKIN. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan anak-anak sekalian dalam kesempatan yang berbahagia dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa bersama. Silakan wakil ketua kelasnya bikin doanya ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Guru akan mengecek kehadirannya. Ya, guru minggu lalu itu sudah membagikan link video di akhir pembelajaran untuk dipelajari di rumah. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Saya, Bu. Siapa yang masih ingat? Ya, coba Almi Bibi sampaikan apa yang masih ingat tentang materi minggu lalu. Materi yang kita pelajari minggu lalu yaitu tentang bioteknologi. Iya, beri aplaus dulu untuk Almi Bibi ya. Jadi minggu lalu kita belajar tentang bioteknologi materinya ya, di mana di dalamnya itu membahas salah satunya adalah bioteknologi konvensional yang memanfaatkan mikroorganisme. Ya, jadi hari ini kita masih belajar yang ada kaitannya dengan materi kita yang lalu tentang pemanfaatan mikroba, tetapi kita hari ini masuk pada materi baru yaitu tentang ekosistem dan interaksinya. Nah, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, tadi ada yang ke sekolah berkendara kan, menaik motor, ada yang bersepeda, ada juga yang berjalan kaki. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, apa yang kalian lihat selama perjalanan menuju ke sekolah? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silahkan Rizal lagi. Perjalanan dari rumah ke sekolah, saya tadi melihat banyak orang, Bu. Banyak pepohonan, ada hewan seperti sapi, ayam, dan lain-lain juga, Bu. Iya, jadi tadi Rizal katanya mengatakan menemukan melihat ada orang pada saat berarti orang itu manusia ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kita ini termasuk bagian ekosistem atau bukan? Ya, jadi kita merupakan bagian dari ekosistem. Tujuan pembelajaran kita ada 3 di pertemuan kali ini. Yang pertama, ya, pertama itu adalah melalui kegiatan pengamatan di lingkungan, peserta didik mampu menganalisis komponen-komponen penyusun ekosistem dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan simulasi, peserta didik mampu menganalisis interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menciptakan skema rantai makanan dan jaring makanan
piramida biomasa dan piramida energi dengan benar. Nah, Ibu Guru akan membagikan pretest untuk mengukur seberapa dalam pemahaman awal anak-anak sekalian tentang materi ekosistem ini ya. Ya, waktu untuk mengerjakannya 5 menit ya untuk LKPD-nya. Untuk pretest. Jangan diskusi ya, jangan lupa di dalam pretest itu tulis nama dan tanggal hari ini. Ya, jangan diskusi ya, itu dikerja masing-masing supaya diukur beberapa pemahaman anak-anak sekalian tentang ekosistem, pemahaman awal anak-anak sekalian tentang materi ekosistem dan interaksi. Ya, waktunya cukup ya, sudah 5 menit, silahkan dikumpulkan. Anak-anak sekalian, perhatikan slide yang ada di depan. Belajar materi pokoknya ada 4, yaitu komponen ekosistem, kemudian interaksi antar komponen ekosistem, kemudian yang ketiga aliran energi, dan yang keempat adalah piramida ekologi. Berikutnya adalah komponen-komponen penyusun ekosistem. Ya, jadi komponen penyusun ekosistem ini dibedakan menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan fungsinya. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ekosistem itu terdiri atas 2 komponen, yaitu faktor biotik dan berikutnya adalah faktor abiotik. Nah, faktor biotik itu meliputi semua makhluk hidup di bumi. Kemudian kita kembali ke faktor abiotiknya, yaitu meliputi faktor fisik dan faktor kimia, yang dimana mempengaruhi ekosistem, yaitu ada suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Sebenarnya komponen penyusun ekosistem itu terdiri dari produsen, konsumen, pengurai, dan distributor. Selanjutnya kita masuk pada poin interaksi antar komponen ekosistem. Ya. Dalam penyusun ekosistem itu dapat terjadi beberapa interaksi. Yang pertama, interaksi antar organisme yang mencakup interaksi netral, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Yang netral itu berarti hubungan saling tidak mengganggu antara organisme dalam satu habitat. Contohnya misalnya capung dengan sapi yang hidup dalam satu habitat yang sama. Jadi mereka tidak saling mempengaruhi karena tidak ada yang diperebutkan di dalam. Karena berbeda antara makanan capung dengan makanannya sapi. Begitu pula dengan pasangan kawinnya. Untuk menghasilkan keturunan kan pasangan kawin. Jadi mereka tidak memperebutkan apa-apa di dalam. Jadi interaksinya netral. Hanya mereka hidup dalam satu habitat yang sama. Kemudian predasi, hubungan antara mangsa dan pemangsa. Contohnya kijang dan singa. Nah, kemudian parasitisme, hubungan antara organisme yang berbeda spesies yang mana menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain. Contohnya benalu dengan pohon yang ditumpangi. Misalnya benalu numpang atau hidup menumpang di pohon kersen. Jadi lama kelamaan kersennya akan mati karena nutrisinya diserap oleh benalu. Ya, kemudian hubungan atau interaksi komensalisme, hubungan antara 2 organisme yang berbeda spesies, di mana salah satu spesies diuntungkan sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan, tapi tidak juga mendapatkan kerugian. Contohnya tanaman anggrek yang menumpang di pohon jati, anggreknya mendapatkan
dengan menumpang di pohon jati yang tinggi mendapatkan nutrisi yang cukup, yaitu sinar matahari yang cukup untuk berfotosintesis, sedangkan jati tidak mendapatkan apa-apa dengan ditumpangi oleh mereka. Selanjutnya, interaksi mutualisme atau saling menguntungkan. Ini bisa terjadi pada kerbau atau sapi dan burung bangau atau burung jalak. Jadi misalnya burung bangau memakan kutu dari kerbau atau sapi. Ya, jadi di sini bangaunya mendapatkan nutrisi dan sapinya mendapatkan manfaat karena hama yang ada di tubuhnya dibuka atau hilang oleh karena dimakan oleh bangau tadi. Ya, selanjutnya aliran energi. Ya, aliran energi di sini merupakan rangkaian urutan perpindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, dimulai dari sinar matahari dimanfaatkan oleh produsen, kemudian dialirkan ke konsumen primer dan kemudian ke konsumen tingkat tinggi sampai ke saproba hingga akhirnya pada ke pengurai atau distributor. Pengalihan energi ini berlangsung melalui sederetan organisme yang memakan dan dimakan di dalam rantai makanan. Jadi rantai makanan itu merupakan hubungan makan-memakan antar organisme yang satu dengan organisme yang lain dalam ekosistem yang mana terjadi pengalihan energi di dalamnya. Ya. Kemudian ada namanya tingkat trofik. Ya, jadi nanti mencakup piramida ekologi yang dimana ada piramida energi dan piramida biomasa. Ya, untuk pembelajaran materi hari ini dari Ibu Guru cukup. Nah, Ibu Guru akan membagikan link video untuk menambah wawasan atau materi pembelajaran kita hari ini di grup WhatsApp-nya. Silakan diperhatikan di dalam grup WhatsApp-nya. Ya, silakan disimak baik-baik videonya ya yang Ibu Guru kirim. Ya, jadi kalau ada masalah kendala jaringan bisa menggunakan jaringan orbit yang ada di dalam ruangan ini. Yang passwordnya Ibu sudah kirim juga di grup WhatsApp yang untuk membuka link yang Ibu kirim tadi. Silahkan disimak baik-baik videonya ya. Sudah dinonton videonya semua? Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan tentang atau kaitannya dengan materi mak. Pertanyaannya yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, silakan Kaila. Yang saya ketahui tentang materi ekosistem yaitu pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan makhluk hidup yang saling mempengaruhi serta berinteraksi dengan alam yang membentuk kesatuan. Ya, berikan aplaus untuk Naila. Ya, pertanyaan berikutnya, apa saja komponen penyusun ekosistem? Ya, silakan Fitrawati. Jadi komponen penyusun ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan sifat dan fungsinya. Berdasarkan sifat dibagi menjadi dua, yaitu komponen abiotik dan biotik. Ya, sedangkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi empat, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai atau ekonomer. Ya, bagus. Berikan aplaus untuk Fitrawati. Ibu Guru akan membagi dalam 4 kelompok ya. Ya. Silahkan menunjuk kelompoknya. Nah, sekarang Ibu Guru akan membagikan LKPD. Silakan memilih kartu yang ada di depan. Silakan naik perwakilan masing-masing kelompok. Satu orang ya, mengambil kartu untuk menentukan proyek apa yang akan diselesaikan. Kelompok satu apa yang didapat? Bisa diperlihatkan? Yang akan membuat proyek rantai makanan. Iya,
Ya, posternya adalah rantai makanan. Selanjutnya kelompok 2, Jaring-jaring makanan. Bagus, kompak sekali nih kelompok 2 ya. Nama proyeknya saja harus bersamaan. Selanjutnya kelompok 3, Piramida biomasa. ya ini kebetulan juga ini kelompok 3 mau kompak juga. Ya, sekarang kelompok 4. Ya, piramida energi. Ini nanti pengamatannya dimulai dari di dalam kelas sampai di luar kelas. Waktunya dimulai dari sekarang. Let's go di luar semua ya. Pengamatan dimulai dari dalam ke luar kelas. Waktunya sudah 5 menit. Silakan kembali ke ruangan. Petunjuk langkah-langkah penyelesaian proyeknya itu ada di dalam LKPD-nya ya. Jadi kelompok ini silakan disusun, direncanakan bagaimana untuk proyeknya nanti bisa terselesaikan tepat waktu. Selanjutnya untuk waktu penyelesaian proyek ini kita laksanakan selama jam pelajaran ini berlangsung ya. Ini diharapkan kerjasama dari masing-masing kelompok atau kelompoknya untuk aktif berpartisipasi di dalam kelompok untuk menyusun atau mendesain proyeknya masing-masing. Ada yang ingin bertanya? Ya silakan Nisa, mau bertanya tentang apa? Apa manfaat ekosistem bagi manusia? Tadi pertanyaannya saya tadi di awal disebut sudah memberikan pertanyaan apakah kita yang manusia masuk dalam komponen ekosistem? Jawabannya iya. Jadi kalau ditanya manfaatnya ekosistem bagi manusia itu sangat bermanfaat sekali karena ekosistem itu merupakan komponen penyangga kehidupan. Kita lanjutkan dengan penyelesaian proyeknya. Ya silakan disusun nanti bagusnya gimana piramida ini. Itu berarti membahas tentang susunan aliran energi kan. Sebentar harus siap dulu menginformasikan atau mengingatkan bahwa penyelesaian proyek ini ibu guru berkeliling ini tidak hanya asal berkeliling tapi melihat yang mana yang aktif dengan yang tidak ya dalam kelompok. Jadi harap kerjasamanya supaya proyeknya itu bisa selesai tepat waktu, kemudian proyeknya bisa menghasilkan produk yang bagus. Ada masalah kelompok 3? Sudah aman ya. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Ya sudah hampir selesai, saya lihat ini semua kelompok. Ini juga hampir selesai. Apa yang kamu desain itu Rita? Bagus sekali desainnya ini tadi ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking dulu. Ayo setelah yang bikin ice breakingnya Aisyah ya. Silakan Aisyah. Kita mulai 1, 2, 3. Ayo mulai. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dari kelompok 1, kita urutkan kelompok 1. Ya, yang lain silakan perhatikan yang dipresentasikan oleh teman kelompoknya ya. Nanti sebentar boleh memberikan, nanti ada sesi tanya jawab. Nanti boleh memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap
yang kami usulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan dan memberikan contoh tentang bagaimana proses berjalannya rantai makanan di sungai. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewi Prakyode dan rekan saya yang pertama Najwa Pertiwi Nusaban, yang kedua Rizal Muladi, dan yang ketiga Aisyah Pujantana. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Najwa Pertiwi untuk membacakan materi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan hasil proyek kami. Berdasarkan hasil pengamatan di lingkungan dan video pembelajaran, komponen-komponen yang dapat kami susun yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik seperti rumput, cabai, tomat, semangka, semut, belalang, sapi, ayam, tikus, dan ular. Sedangkan komponen abiotik seperti angin, tanah, air, batu, kayu, sinar matahari, kotoran hewan, plastik, meja, dan pagar. Tentu saja saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizal Muladi. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi. Interaksi apa saja yang dapat terjadi dalam ekosistem? Interaksi yang dapat terjadi dalam ekosistem yaitu peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan, dan bagaimana proses atau mekanisme aliran energi dalam ekosistem. Proses energi dalam ekosistem yaitu peristiwa makan dan dimakan. Saya kembalikan kepada moderator. Kemudian bagaimana tingkat trofik dalam piramida ekologi. Dalam piramida ekologi yaitu ada piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelum kami melangkah untuk mencontohkan bagaimana proses berjalannya rantai makanan di sungai, saya persilakan kepada Aisyah Pujantana untuk menjelaskan apa sebenarnya rantai makanan itu. Ya, terima kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasar urutan tertentu. Yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kami akan mencontohkan bagaimana cara berlangsungnya proses rantai makanan di sungai. Baik, di sini saya berperan sebagai ganggang yang merupakan produsen utama dan saya akan dimangsa oleh ikan. Saya berperan sebagai ikan, saya berasal dari ganggang dan saya akan dimangsa oleh bangau. Saya berperan sebagai bangau, sumber nutrisi saya berasal dari herbivora berupa ikan kecil dan saya akan dimangsa oleh buaya. Saya berperan sebagai buaya. Nutrisi saya diambil dari daging-daging yang saya makan. Contoh makanan yang saya makan yaitu bangau. Kemudian saya akan mati dan bangkai saya akan menjadi pengurai dan menjadi jamur. Saya berperan sebagai jamur yang menjadi pengurai untuk tumbuhnya ganggang baru. Demikian dari kami. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok lain apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, ada yang ingin bertanya. Silakan. Almi Bibi. Ya, Almi Bibi yang akan bertanya, silakan sama moderator. Ya, seluruh moderator dan teman-teman saya untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaan saya yaitu berdasarkan gambar yang dipaparkan, di situ ada rantai makanan yang ada di persawahan dan di laut. Pertanyaan saya yaitu jelaskan perbedaan dari kedua rantai makanan tersebut. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi itu kalau di
produsennya itu berupa rumput atau padi. Jadi tetapi gambar ini kita memakai produsen rumput, kemudian rumput dikonsumsi oleh hewan primer berupa belalang, kemudian belalang dikonsumsi oleh katak, kemudian katak dikonsumsi oleh ular, dan ular dimangsa oleh elang. Jadi di sini tuh konsumen terakhir yaitu elang. Jika elang mati akan menghasilkan jamur berupa berurai, dan jamur ini akan diurai oleh cacing sehingga menghasilkan humus bagi rumput. Kemudian contoh rantai makanan di sungai. Produsennya berupa ganggang, kemudian di ganggang tersebut dimakan oleh hewan herbivora berupa ikan kecil, kemudian ikan dimangsa oleh bangau, bangau dimangsa oleh buaya, dan di sini konsumen terakhir yaitu buaya. Dan jika buaya mati akan menghasilkan jamur seperti di rantai makanan di persawahan. Kemudian tumbuh jamur dan jamur diurai oleh cacing dan sehingga menjadi humus untuk tumbuhnya ganggang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok 3. Apakah diterima atau ada kesalahan? Iya, diterima. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan? Jika sudah tidak ada, saya tutup presentasi kami pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu untuk kelompok 1 dan yang kemarin sudah bertanya tadi dari kelompok lain. Silakan kembali ke tempat duduk, presentasi yang sangat luar biasa dari kelompok 1. Selanjutnya akan di kelompok 4 lupa dibawa pulang proyeknya. Produknya yang disebutkan tadi. Ya, dengan berakhirnya seluruh presentasi tadi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4, selanjutnya kita akan mengevaluasi pembelajaran. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Pak Tan. Baik, terima kasih. Berdasarkan pembelajaran pada pagi hari ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa saya dapat mengetahui kegiatan ekosistem, di mana yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik atau pisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kedua, tentang komponen ekosistem yang terdiri dari 2, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ketiga, interaksi dalam ekosistem. Dan ketiga yaitu organisme, populasi dan komunitas. Yang keempat, aliran energi, yaitu terbagi menjadi 2, itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta yang kelima piramida dan piramida ekologi terbagi menjadi 2, yaitu piramida biomasa dan piramida energi. Terima kasih. Ya, itu tadi kesimpulannya bahwa ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi dalam suatu kehidupan di mana yang membentuk suatu kesatuan. Kemudian komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan abiotik secara fungsi, dan komponen secara sifatnya tadi ada 2, komponen biotik dan abiotik. Secara fungsinya itu ada produsen, konsumen, kemudian ada namanya pengurai. Selanjutnya interaksi yang dapat terjadi itu adalah interaksi antar organisme, populasi, dan komunitas, di mana di dalam organisme itu ada namanya interaksi netral, kemudian dualisme, komensalisme, dan parasitisme. Selanjutnya aliran energi yang bisa terjadi itu melalui atau interaksi yang bisa terjadi dengan aliran energi, yaitu aliran dapat terjadi melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selanjutnya aliran energinya itu dalam bentuk piramida, di mana piramidanya itu terdiri dari piramida biomasa dan piramida energi. Ya, dengan kita menghasilkan sebuah kesimpulan, maka mari kita sama-sama memberi apresiasi terhadap pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama bertepuk tangan. Sekarang tadi sudah
sudah kita melakukan serangkaian pembelajaran, di mana pada awal tadi saya sudah memberikan post-test. Maka untuk sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, guru akan memberikan soal evaluasi atau post-test untuk mengukur seberapa dalam pemahaman anak-anak sekalian tentang pembelajaran kita hari ini. Guru akan memberikan soal evaluasi, dan soal evaluasinya ini tidak lagi dikerjakan secara berkelompok seperti LKPD tadi, tapi dikerjakan tiap-tiap individu atau per orang ya. Dan waktunya mengerjakan ini 5 menit, silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis namanya dan tanggal hari ini ya. Cukup waktunya Wakil. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita sama-sama merefleksi pembelajaran kita hari ini. Sini Bu Guru sudah menyediakan jurnal refleksi yang akan anak-anak sekalian isi berdasarkan perasaan, pengamatan, dan apa yang telah dilakukan selama proses pembelajaran ini berlangsung. Di sini tidak perlu menuliskan nama, jadi anak cukup ya, silakan dikumpul refleksinya. Ya, selanjutnya untuk tindak lanjut di rumah, Guru akan memberikan tugas di rumah. Jadi nanti kita akan kuis ya. Kuisnya itu melalui aplikasi Quizizz. Linknya Ibu Guru sudah kirim di grup PA-nya. Materi berikutnya dipelajari materi tentang biogeokimia. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketua kelasnya bisa langsung bikin doa. Teman-teman, sebelum kita mengambil pelajaran pada hari ini, angka bagian kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.